Aplikasi teknologi itu tuh sifatnya harusnya memudahkan pergerakan manusia. Ini yang terjadi malah meribetkan, merepotkan. Jadi wajar ketika rakyat menduga ada udang di balik bakwan, Oh. gitu kan. Makan bakwannya, makan udangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Negara kita ini memang sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan ya, Kang ya. Pak, kita juga harus mengerti, kan kondisi negara lagi susah kan. Ya. Harga-harga pada naik kan begitu, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang ya tidak terlalu memberatkan pemerintah lah gitu. Makanya keluar itu tadi ya kan, pesawat naik harganya, BBM naik, solar juga susah didapat. Kemudian ini gelandangan dikenakan denda 1 juta. Ya berbagi kesulitan lah dengan rakyat gitu. Jadi yang sudah terjadi hari ini itu adalah rakyat berempati kepada para penguasa. Wah, mereka kan punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding kita. Kita harus mengerti, kita harus memahami. Kalau mereka ada salah, mereka ada hilaf, ya mungkin di tengah kesibukan yang mereka lakukan, ya sudah kita maklumi saja. Nah, mungkin itu harapan dari para penguasa terhadap rakyat. Rakyatnya berempati terhadap penguasa. Gitu. Padahal kan mestinya terbalik. Anda itu digaji oleh kami loh, itu oleh rakyat. Anda digaji dengan uang-uang APBN yang sumbernya dari pajak. Pajak siapa? Pajak rakyat. Gitu. Jadi kalau Anda merasa lebih berat, merasa lebih pusing, ya wajar gitu. Anda sudah kami gaji kok. Gitu. Logikanya kan mestinya begitu gitu. Terus faktanya kemudian hari ini kita lihatlah gitu ya. Anggaplah misalkan yang kemarin ketika BUMN rugi malah minta disuntik dana ke pemerintah, DPR ketok palu tuh 73,2 triliun disuntik modal BUMN. BUMN itu kan badan usaha milik negara. Usaha itu harusnya menghasilkan profit, bukan merugikan. Gitu. Nah, kali ini sudah mau utang kemana-mana besar, ya ribuan triliun total. Sekarang minta bantuan pula, dikasih pula sama pemerintah. Gitu. Uang siapa? Uang rakyat lagi-lagi. Tapi ujung-ujungnya yang dirugikan kok malah rakyat. Gitu. Rakyat yang mau ngisi Pertalite malah pusingkan dengan my Pertamina yang error, kemudian di situ katanya ada biaya admin 1.000, itu 1.000 kali sekian puluh juta kan jadinya banyak banget. Tapi ngomong-ngomong udah pernah nyoba? Sudah. Oh udah? Sudah. Pertama saya pakai motor. Nah kemudian ini 2 hari yang lalu tuh pas pakai motor, wah antrian panjang Kang. Mengular. Oh, saya duga oke, ini Pertalite. Ya udahlah, oke lah, wajar lah ya. Ternyata pas saya dekati, oh bukan. Pertalite-nya malah kosong. Oh, oke. Yang antrian panjangnya Pertamax. Oh. Motor nih. Saya pakai motor. Nah, saya lihat sebelah kanan ada antriannya yang sedikit. Itu Pertamax Turbo. Lebih mahal lagi kan? Iya. Nah, pas saya antri kan pas saya lihat dompet dulu kan. Wah, nggak cukup nih turbo nih. Udahlah Pertamax aja lah, masukin lagi. Ternyata ada tuh motor saya kan motor jadul Kang. Ada yang motor sama-sama jadul itu sebelah kanan masuk turbo. Wah, saya bilang, saya pasti menduga dia bukan duitnya banyak, motornya juga motor sama-sama jelek sama saya gitu. Dia pasti ngejar waktu gitu. Daripada antri harus panjang nunggu setengah jam, 1 jam, ya udahlah nggak apa-apa lah turbo aja daripada waktunya habis. Nah, jadi kan sudah mah Pertalite hilang, sekarang Pertamax antrian panjang, kita didorong juga pakai Pertamax Turbo gitu. Kan seolah-olah begitu. Padahal mereka lah yang berhak mendapatkan Pertalite. Kan jadi logika yang tambah ngaconya buat saya Kang. Ketika kita direpotkan dengan My Pertamina dan segala macam, anggaplah kita udah selesai itu semua. Aplikasi selesai. Kemudian masuk SPBU, Pertalite-nya nggak ada. Kan ngapain gitu? Ini seperti yang kena prank berkali-kali gitu. Tapi kalau mobil udah nyoba juga? Mobil sudah, kemarin kan saya ke Jakarta. Udah diberlakukan itu pakai. Pas saya bilang kan, baru kemarin kan saya, Mas, ini gimana cara pasang mau beli ini nih, saya pakai aplikasi, udah download nih.
nanti Pak Agustus, Oh, Agustus, saya Agustus. bilang. Ternyata saya nggak tahu, saya sih menduga ini ada perubahan karena kemarin tuh katanya berlakukan kan per 1 Juli Ya, untuk kendaraan beroda 4. ya. Nah, mungkin karena ramai riuh netizen, rakyat bersuara, mungkin itu yang dimundurkan, mungkin ya. Sehingga masih cara biasa saja. Saya bilang, lah, saya sudah top up itu link aja, itu gimana? Duit saya pakai apa? Diambil lagi aja, Pak. Dibelanjain. Bisa ya link aja pakai belanja? Bisa, Oke. bisa. Ya. Tapi link aja jangan kita endorse, jangan kita Jangan. iklankan. Ya, kalau saya melihatnya bahwa setiap ada kebijakan khususnya yang soal pembelian Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina, terus pembayarannya menggunakan aplikasi link aja itu belum belum paripurna kan. Ya. Kebijakan itu. Secara sistem sebetulnya ini kan link aja dan My Pertamina bukan baru dibuat, sudah cukup lama. Ya. Nah, wallahualam bisa apakah itu juga kebijakan ini, keputusan ini untuk meningkatkan pengguna aplikasi 2 itu tadi ataukah tidak, wallahualam. Karena kan kita melihat bahwa link aja itu sepertinya kurang populer dibandingkan dengan sistem aplikasi pembayaran yang lain kan. Begitu juga Katanya dengan habis Pertamina. ini juga PHK massal juga link aja tuh beberapa saat sebelumnya. Ini dari komentar dari Pak Azam nih, Azam Jawara. Sudah menjadi rahasia umum BUMN jadi sapi perahan partai penguasa. Ini yang bikin rugi terus, dibilang gitu. Betul. Dan itu harus kita hentikan. Cara menghentikannya tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja. Harus dengan cara-cara yang luar biasa, harus dengan cara-cara yang extraordinary. Kalimat itu muncul dari Pak Jokowi tempo hari untuk membangkitkan kembali Indonesia pasca pandemi. Tapi ternyata prakteknya tidak. Nah, yang kita butuhkan itu bukan orang dengan janji gitu, tapi dengan pembuktian. Iya. Kemudian ada Ibu Aminah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Kang Sepul, Kang Ijul, saya pengen komen, mudah-mudahan direspon. Kalau menurut pikiran saya, kok pemerintah kali ini sengaja membiarkan rakyat sengsara satu persatu mati. Bang Kang. Iya. Ya itulah saya kira respon dari rakyat jelata kita. Hopeless, Kang. Mereka itu sudah kebingungan harus melakukan apa lagi. Berbagai cara dilakukan tapi ternyata tidak ada pemberian sarana prasarana yang jelas dari pemerintah. Ada aksi-aksi yang insidental seperti bantuan-bantuan tapi itu juga tidak kontinu sehingga mereka juga tetap kembali lagi pada kepusingan yang sebelum-sebelumnya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah sebetulnya bukan kepada pemberian bantuan jangka pendek, tapi jangka panjang. Dengan cara apa? Dengan cara memberi fasilitas yang setara gitu. Dan itu saya kira gambaran yang bisa ditiru. Lihatlah Jakarta ya, lihatlah Pak Anies Baswedan dalam memerintah Provinsi DKI Jakarta. Beliau mengedepankan kesetaraan. Beliau tidak mendahulukan satu dengan yang lain. Umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha diberikan fasilitas yang sama. Orang miskin, orang kaya sama, diberikan juga fasilitas yang sama, tidak dibeda-bedakan. Dan hasilnya kan sudah mudah dengan kita bisa lihat di Jakarta. Pembangunan maju terus, warganya bahagia, dan saya kira pemerintah pusat jangan terlalu menutup mata lah, belajarlah pada Jakarta. Iya. Saya ingin merespon bahwa itulah bentuk dari partisipasi rakyat kita hari ini. Kita bisa bersuara, kita bisa menyampaikan pendapat kita di saluran-saluran yang kita miliki. Channel, YouTube, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Itu harus kita masuki, Kang. Itu sebagai sebuah partisipasi aktif kita. Kalau anak-anak kita menggunakan itu untuk hiburan, ya kita gunakan itu untuk kita berdiskusi dengan sesama rakyat Indonesia. Dan itu harus digaungkan terus. Karena ternyata, Kang, media sosial itu memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kita lihat saja, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianulir setelah ramai di media sosial. Nah, itu menjadi, atau di beberapa negara lainnya, beberapa penguasanya jatuh ketika rakyat mulai menggunakan aksi-aksinya melalui media sosial. Nah, jadi nggak bisa dianggap enteng. Maka itulah bentuk perjuangan kita. Ini bentuk dakwah kita terhadap penguasa. Ya.
Tapi hati-hati juga ya RKUHP kalau diketok nih was-was juga ini. Ya, belum undang-undang ITE ya yang menyasar banyak aktivis juga. Kita banyak dibatasi ruang geraknya ini. Kemudian juga ada ini Kang, siapa ini? Pak Mulyadi Bahot ya. Bubarkan BUMN mungkin ya. Percuma jadi wakil rakyat, duduk dan diam. Contoh tuh jabatan yang dijalankan Gubernur DKI itu baru menjalankan tugas, gitu kan. Ya. Sepakatlah, sepemikiran, sefrekuensi sama kita. Ada juga siapa nih? Dede. Gila nih, harga-harga pada naik. Beli Pertalite ribet. Beli minyak goreng ribet, padahal zaman katanya sudah modern. Kenapa jadi tambah ribet ini? Seharusnya kan tambah praktis nih. Iya, betul. Aplikasi teknologi itu tuh sifatnya harusnya memudahkan pergerakan manusia. Ini yang terjadi malah meribetkan, merepotkan. Jadi wajar ketika rakyat menduga ada udang di balik bakwan. Gitu kan? Makan bakwannya, makan udangnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.